bulan November. Jadi pada saat itu saya mencoba berusaha lah mencari anak saya karena dibawa pergi tanpa izin dan sepengetahuan saya saat saya lagi berada di luar negeri gitu. Nah akhirnya saya mencari, saya ketemu ya di situ. Terakhir lah saya dicaci maki, dihina, diusir, hampir dikeroyok pasal, didatengin preman di situ. Di situ sih. Itu sih yang terakhir. Setelah itu saya mencoba hubungin Aska dan keluarganya, tapi saya diblok di semuanya. Anak-anak saya juga pergi lah tanpa persetujuan dan saya nggak bisa bertemu sama anak sampai sekarang. Berarti sampai sekarang Ya, terakhir bulan November 2015. Berarti adanya sidang perdana ini belum ada komunikasi lagi atau mungkin kesepakatan? Nggak bisa, soalnya saya nggak ada cara nih bagaimana saya mau komunikasi, soalnya saya diblok di seluruh di medianya, di sosmednya, sama di WA-nya nggak bisa, saya nggak ada akses hubungan sama dia. Itu bisa dibilang sudah bulat banget ya Bang, dalam arti untuk menyelesaikan hubungan. Iya, betul. Saya hanya memikirkan hanya untuk anak ke depannya karena anak saya ini kasihan gitu. Ya nanti akan ada pendidikan. Sekolahnya harus diresmikan dia negara. butuh diresmikan negara. Nah itu yang saya pikirkan untuk pendidikan ke depannya, takutnya pada saat sekolah. Nanti bagaimana mentalnya, saya disindir sama teman-temannya. Dan ke depannya bagaimana. Betul. Dan itu bentuk tanggung jawab dari seorang Alif juga ya. Betul. Untuk menyayangi anak dan lain-lain. Ada keinginan lain sama Aska ya udah selesai. Ya sudah. Tapi anaknya, nasib anaknya ke depannya bagaimana itu yang saya pikirkan. Oke. Bang, itu kan 2019 sudah rumah kamu coba lagi Bang, sekarang untuk datang ke rumah lagi. Soalnya saya udah diituin katanya di situ dipajak foto, ada sama security-nya. Saya nggak dibolehkan masuk. Pada saat pertama dia pergi pun dia udah melakukan hal itu. Tapi saya nggak tahu bagaimana saya bisa masuk. Waktu itu saya datang, saya bilang ke security-nya, saya bilang masuk, mau anak langsung dikasih. Dalam arti dengan cara sidang ini ya Bang, dalam arti untuk bisa terbuka semua gitu. Betul. Bang Asgir, ini proses persidangan itu isbat nikah dan cerai atau memang cerai aja seperti apa sih Bang? Isbat nikah, tapi nikah dulu kami masih membuka hati kita, tapi karena banyak peristiwa begini loh ya, penasehat hukum sebelah sana mengatakan kenapa sih baru sekarang kami berikan, karena waktunya udah lebih dari 1 tahun untuk bertemu anaknya tidak bisa. Makanya kami tanya dengan Pak Alif apakah masih bisa dilanjutkan. Kalau demi anak mau, tapi untuk seterusnya kayaknya dengan banyaknya laporan fitnah itu, Pak Alif tidak bisa bekerja. Iya, Dengan ada kasus KDRT katanya, ternyata tidak ada KDRT, kan sudah dibaca sendiri sama si penasihat hukum itu, tidak ada KDRT itu. Kedua itu katanya dia tidak bertanggung jawab, padahal dia datang. Ya. Kalau di media-media itu apa yang dibilang oleh saudara Aska itu tidak pernah disamperi oleh Pak Alif. Tapi kenyataannya kan dia mengatakan bahwa ngapain sih Pak Alif kejar-kejar saya. Jadi kata-katanya dia itu saling bertentangan. Nah Pak Alif sudah memberikan waktu 1,5 tahun untuk rujuk, untuk secara kekeluargaan, bertemu dengan orang tuanya di Sangau, tapi kami kehilangan identitasnya. Identitas Yuli Aska sendiri tidak jelas, karena nama Yuli Aska itu tidak ada, kami cari di kampungnya itu tidak ada yang namanya Yuli Aska. Kami sudah ke sana tidak ada gitu loh. Jadi kepada siapa kami mengadu? Akhirnya kami datang ke KPAI dan datang ke pengadilan agama ini untuk menyelesaikan masalah ini. Adalah masalah sebenarnya keluarga dan anak. Jangan lupa subscribe ya.